Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Rahmi Khairunisa, mahasiswi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengajar pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Adapun kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Selamat menyaksikan. Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu. Coba kalian tengok teman di samping kiri dan kanannya. Adakah siswa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Kalau semuanya masuk, alhamdulillah pembelajaran ini kita langsung akan mulai saja ya. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua karena kalian sekarang sudah menjadi siswa MTS yang dulunya masih sekolah dasar atau masih sekolahnya di MI, sekarang sudah menjadi siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, lebih giat lagi belajarnya untuk meraih cita-cita. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran tentang Al-Quran Hadis mengenai yang bertema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, jadi materi yang kita akan pelajari ini mengenai atau meliputi tentang Al-Quran dan Hadis serta fungsi-fungsi dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Kalian sudah siap belajarnya? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, silahkan kalian buka bukunya bab pertama, bab tentang Al-Quran. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu sama kalian semua. Siapa di sini yang tahu pengertian dari Al-Quran? Atau siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Sumber utama ajaran Islam, Bu. Pinter. Al-Quran itu merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lafal dan maknanya itu memiliki atau memberikan petunjuk kepada umat Islam. Kemudian ada hadis. Hadis itu berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran. Hadis itu sama diriwayatkan atau dikasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita memasuki kepada pembahasan materi hari ini, yaitu mengenai yang pertama ada materi tentang Al-Quran. Yang pertama pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Quraisy Shihab, Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca. Sedangkan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Namun secara istilah, menurut para ulama mengartikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat atau kalamullah yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkannya secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Jadi jika kalian semua sering membaca Al-Quran, maka ketika kalian membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Dari pengertian tadi dapat kita pahami bahwa Al-Quran itu pertama
merupakan kalamullah. Artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan ucapannya malaikat ataupun makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbatas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, diturunkannya secara mutawatir. Secara mutawatir itu artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlaknya mulia, kemampuan hafalannya banyak, dan tidak suka berbohong. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu jika dibaca merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi tanda. Menjadi tanda apa, Ibu? Menjadi tanda keimanan seseorang. Jadi semakin tinggi, semakin sering membaca, semakin bersungguh-sungguh membacanya, maka orang tersebut semakin tinggi keimanannya. Sampai situ dapat dipahami? Paham, Bu. Selanjutnya kita memasuki kepada materi mengenai nama-nama lain Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam-macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya yang akan kita bahas hari ini 2. Yang pertama, Alkitab atau Kitab Allah. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua sebutannya itu adalah Al-Furqan. Ditemukan pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ada 2. Ada fungsi Al-Quran dalam Islam dan ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsinya secara umum, Al-Quran itu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Jadi sumber atau hukum yang pertama itu merupakan Quran. Al-Quran. Yang kedua fungsinya sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal apa saja yang tidak diketahui oleh akal. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan informasi, juga memberikan konfirmasi terhadap hal apa saja yang kita belum ketahui oleh akal kita sendiri. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus berbagai hal. Jadi memberikan petunjuknya tidak hanya tentang ketauhidan saja, tetapi juga tentang keimanan, tentang akhlak, tentang perilaku, tentang ilmu, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran di masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, kebanyakan atau mayoritas kaum muslim itu menyepakati 4 dalil atau 4 sumber sekaligus urutan dalam prioritasnya. Ibu, yang mana prioritas yang pertama itu? Tentunya yang menjadi prioritas utama itu adalah Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah atau as-sunnah. Yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, Ibu, apabila kita itu kan dihadapkan dengan suatu masalah atau peristiwa, jadi itu gimana menetapkan hukumnya? Nah,
jadi cara menetapkan hukumnya kita lihat dulu. Pertama, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Jika kita sudah menemukan hukumnya dalam Al-Quran, maka laksanakan sesuai dengan yang di Al-Quran. Ibu, kalau tidak ada di mana? Nah, jika kita tidak ada atau tidak ditemukannya dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada sumber yang kedua, yaitu hadis. Nah, maka jika ditemukannya dalam hadis hukumnya, maka gunakan, laksanakan hukum yang sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian ibu, jika tidak lakukan ijma atau melihat kesepakatan para ulama. Kemudian kalau masih belum ditemukan hukumnya, baru kita melakukan ijtihad. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin atau pengatur. Agar apa? Agar manusia itu dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan Al-Qur'annya itu sebagai pedoman untuk melaksanakan misinya tersebut. Nah, fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu dapat kita ketahui dari nama-nama lain Al-Quran. Setiap nama Al-Quran itu memiliki arti yang menunjukkan bahwa itu adalah fungsi dari Al-Quran. Misalnya, yang pertama yang akan ibu bahas itu yang pertama Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Artinya petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, yaitu pembeda. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Namun yang akan dibahas itu hanya dua, Al-Huda dan Al-Furqan. Ya, pertama itu Al-Huda, artinya petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya itu sebagai petunjuk. Pertama, menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Posisi yang keduanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda itu menjadi atau memberikan atau dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk dilakukan atau harus dihindari. Pengertian tadi sudah, nama lain Al-Quran sudah, fungsinya sudah. Sampai situ dapat dipahami? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita membahas hadis. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu hadis? Perkataan Nabi, Bu. Pinter. Hadis itu merupakan perkataan Nabi. Jadi, secara bahasa, hadis itu artinya baru, tidak lama, ucapan atau perkataan atau cerita. Nah, sedangkan menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan,
perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wassalam. Nah, di dalam hadis atau as-sunnah itu terdapat 4. Tadi apa saja? Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga sifat himmah, dan yang keempat takrir atau mendiamkan. Yang pertama, yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah perbuatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, bidang akhlak, akidah, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan, maksudnya apa perbuatan itu? Yaitu penjelasan Nabi terhadap peraturan syara yang belum atau yang belum jelas teknisnya. Jadi seperti halnya jumlah rakaat. Jadi itu disebutkan. Kemudian cara mengerjakan zakat, sama itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian takrir, yaitu keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak memberikan sanggahan pada reaksi terhadap tindakan atau perilaku sahabatnya, serta menyetujui apa hal yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Jadi dia tidak memberikan sanggahan, tetapi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kemudian sifat keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah Alaihi Wasallam. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan atau dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarahnya. Ya, itu menuliskannya baik mengenai sifat jasmaninya atau moral atau akhlaknya. Komponen yang keduanya itu merupakan silsilah atau nasab, seperti nama-namanya, tahun kelahirannya itu diucapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan. Keinginan apa, Ibu? Nabi itu untuk melaksanakan sesuatu seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi, hukum yang sudah ada dalam Al-Quran itu dikukuhkan kembali oleh hadis tersebut. Paham? Paham, Bu. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global atau yang mujmal. Jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak perintah atau larangan yang masih umum, belum terperinci. Jadi di dalam hadis itu diperinci kembali atau dijelaskan kembali. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada atau yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hukum atau ketetapan yang belum ditetapkan dalam Al-Quran, di dalam hadis tersebut diperjelas lagi atau hadis tersebut menetapkan hukumnya. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu banyak perintah, di dalamnya itu tidak mengisyaratkan. Maksudnya tidak mengisyaratkan itu berlakunya secara umum,
untuk siapa saja, maksudnya untuk seluruh umat muslim, baik anak kecil atau orang dewasa. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan pengecualian untuk membatasi keumuman dari ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya. Yang kedua, sebagai sumber apa Ibu? Sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam setelah apa? Al-Quran, Bu. Pinter. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Sampai situ dapat dipahami? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, materi dari awal sampai akhir sudah Ibu sampaikan. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi Al-Quran bagi manusia. Jadi fungsinya itu sesuai dengan arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis itu diantaranya menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber hukum pertama. Kemudian hadis. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikannya dapat bermanfaat. Jangan lupa materinya dipelajari lagi. Dan hari ini Ibu akan beri tugas. Tugasnya kalian kerjakan. Nanti sama Ibu dikasih soal ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.